ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Alhamdulillah lada khalqi, alhamdulillah wa ridha nafsi, alhamdulillah bi zinati arsy, alhamdulillah midada kalimati, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim ya Bun ya, dengan para ustazah. Masya Allah ini orang-orang pilihan ya. Jadi kata Allah, man kana khairan yufaqqahu fiddin. Jadi orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik itu, maka Allah tambahkan ilmu agamanya. Jadi jelas itu orang-orang pilihan, tidak semuanya. Ibu ada cita-cita nggak ketemu saya seminggu sebelumnya? Pengen ketemu, ada nggak? Nggak ada ya? Ya mungkin yang ada ya, tapi ada juga yang tidak kan? Nah, baru kali ini kita bisa ketemu bahwa kata Allah, laisa lil insan illa masya. Tidak ada sesuatu kejadian atau peristiwa melainkan atas izin Allah. Jadi hari ini kita saya khususnya Al-Fakir meminta maaf dan mohon maaf karena waktunya agak ngaret ini. Jadi sebetulnya harus lebih pagi biar ilmu yang kita serap lebih banyak gitu ya. Baik. Ini penting buat kita Ibu, apa yang kita cari dari pertemuan atau belajar pagi ini, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah dan kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi tujuan kita ingin berbuat kebaikan. Dalam surat Al-Isra ayat 17, in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan kalau kita berbuat kejahatan, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Kan begitu dalam surat Al-Isra. Nah ini metode Al-Barqi itu metode yang Barqi itu artinya kilat, artinya cepat, secepat kilat. Jadi kalau pesawat namanya pesawat buruk. Nah, ada kendaraan Isra Miraj itu ya buruk. Jadi secepat kilat. Jadi 8 jam, ada yang 200 menit. Nah ini ada mu'alaf Mario. Dulu saya pernah ketemu Ramadan lalu itu ada host. Dia sering tarawih di sini, sholat di sini. Ustaz, saya pengen belajar metode Al-Barqi. Jadi ya udah, bisa belum bisa. Itu orang nomor satunya Dorce almarhum. Nah, jadi dia iseng-iseng aja sebetulnya. Udah, ayo ngaji. 1 jam pertama ketemu di situ ada Pak Miftah dulu di sini. Dan lihatin saya ngajarin ngaji, cuman 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kalinya sudah Al-Quran. Jadi bahwa image membaca Al-Quran, ingin belajar baca Al-Quran itu ternyata mudah. Yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Qamar sampai 4 kali itu, Masya Allah. Di dalam ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat keberapa? Dalam surat Al-Qamar itu 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Telah aku mudahkan bagi orang-orang yang ingin mempelajari Al-Quran, ingin bisa baca Al-Quran. 4 kali itu. Tapi orang survei ini, orang-orang yang dewasa itu sebetulnya mereka ada keinginan ingin bisa baca Al-Quran itu banyak sekali. Cuma niatnya sudah ada, tapi kesempatan ini yang susah. Ya relatif, malu tuh nggak terlalu malu juga sebenarnya. Gitu ya. Maka tadi kalau anak-anak sekolah itu yang sudah diriset sama Dr. Rina Uswa itu
seluruh Jakarta saja 50% anak-anak sekolah nggak bisa ngaji. Masya Allah, ini PR buat kita semua. Ya, 50%. Jakarta Barat itu paling terendah. Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu itu hitungannya middle, pertengahan. Jadi anak SD, SMP, SMA, mungkin cucu-cucu ibu yang belum bisa ngaji, nanti setelah belajar TOT Al-Barqi ini bisa ngajarin. Nah ini juga saya, Masya Allah, yang terhormat adik saya, ini Ustaz Nendi, beliau tesis S2-nya ngambil metode Al-Barqi. Saya bilang ayo buat kebaikan, karena memang perlu sebuah promosi, perlu trust, perlu komitmen untuk menjelaskan ke orang. Perlu lebih banyak lagi orang yang tahu metode Al-Barqi. Oh ternyata metode Al-Barqi itu mudah, gitu ya, mudah sekali. Nah, Ibu, saya kebetulan ini sedikit punya pengalaman. Ya. Hampir 20 tahun saya sudah uji cobakan, sudah try out metode Al-Barqi ini. Ada yang setengah stroke, ada bapak-bapak yang gemuk, umur 82 tahun, karena memang metode ini untuk semua kalangan usia. Dari kelas 4 SD atau kelas 1, anak saya itu masih TK saya ajarin metode Al-Barqi, kelas 1 SD itu sudah bisa baca Al-Quran, dua-duanya. Yang satu sekarang sudah di Darun Nazar, di Kebayoran Lama Al-Zamiyah. Ya, jadi yang kedua di Al-Kausar. Jadi dua-duanya sebelum kelas 1 itu bisa baca. Nah, metode Al-Barqi itu sebuah metode yang ada jaminan. Nah, jaminan bisa baca, kecuali orang yang berkelainan. Gitu. Jadi ada sebuah metode yang menjamin orang bisa baca Al-Quran. Jadi mu'alaf. Mu'alaf itu artinya keyakinannya lemah, ada hatinya lemah. Jadi mu'alaf itu kalau ibu-ibu yang sholat, yang sudah ngaji itu bukan mu'alaf, walaupun mu'alaf. Tapi banyak juga muslim Islam yang nggak bisa ngaji, nggak sholat, nggak puasa, itu mu'alaf juga sebetulnya. Walaupun terlahir dari muslim. Iya. Ya. Jadi, Assalamualaikum. Baik. Nah, pengalaman jadi guru ngaji, kita mau ngajar ngaji itu dari yang terkecil sampai yang X. Ya. Kalau mau keluar dari struktur, maka apa ini? Kalau kita guru ngaji FAUD, ya penghasilannya rendah. Ya gitu-gitu aja ya, nggak digaji juga gitu. Tapi kalau jadi guru ngaji, saya pernah di Angkasa Pura di bandara bareng Pak Agim waktu itu, ya lumayan. Sekali datang, ya lumayan. Saya ngajar ngaji pengusaha, ya eksekutif muda, benar-benar pengusaha. Satu kali datang dibayar 1 juta, 1,5 juta. Ya, lumayan juga gitu kan. Nah, siapa yang kita ngajarin? Ada yang, tapi kita tidak boleh menjual ayat-ayat itu dengan harga yang murah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Al-Baqarah 41. Nah, jadi kita jangan menjual ayat-ayat itu dengan harga yang murah. Ya, tidak ada. Pada dasarnya seorang guru ngaji, siapapun yang kita ajarkan itu adalah kebaikan, kan? Ya. Kebaikan, Ibu, kenapa umat Islam itu dia mengaku muslim dan harus bisa baca Al-Quran? Kata Nabi, cintailah aku dengan bahasa Arab, dengan 3. Kenapa? Kata Nabi, li'anni Arabiyyun, karena saya ini orang Arab. Yang kedua, wal Qur'ana Arabiyyun, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, Al-Quran itu berbahasa Arab. Kemudian walisanun dan bahasa penghuni surga itu adalah bahasa Arab. Walaupun ini dari sisi matan sanadnya agak lemah, gitu kan. Nah,
jadi kita harus belajar bahasa Arab. Bagaimana orang itu nikmat dalam sholatnya. Kalau sholatnya aja selama ini bacanya berdasarkan hafalan, itu ironis banget gitu. Di Jawa Tengah itu Solo, jadi menurut Litbang Kemenak itu 60% total nggak bisa ngaji. Itu tahun 2095 penelitian itu. Jadi basis-basis yang kuat itu Banten, Betawi, Minang, ya Aceh, Makassar, terus mana lagi nih yang nggak bisa ngaji? Ya Jawa Timur sebagian. Jadi kayak model daerah Papua, daerah Kalimantan, di daerah Sumatera juga ada banyak yang nggak bisa ngaji. Itu survei Kemenak tuh luar biasa, miris banget. Maka ini prihatin, ini tanggung jawab kita, ya Bu ya. Saya berharap tadi kalau bisyarah itu, ya insya Allah. Dulu ini saya ini hanya meneruskan perjuangan orang tua saya, karena bapak saya juga dulu guru agama, guru ngaji ya Bu ya. Dulu guru ngaji itu dibayarnya pakai pakai apa Bu? Pakai apa? Hasil kebun, singkong, pakai kayu bakar, pakai apa lagi? Enakan sekarang jadi guru ngaji itu. Ikhlasnya itu luar biasa. Bawain pisang. Hah? Ya, guru ngaji seneng banget itu dibawain kayu bakar tuh. Bayarannya pakai gitu. Hah? Jadi sekarang malah apa? Saya sudah diumrohkan 2 kali dari guru ngaji itu. Dari ngajar ngaji. Tuh, jadi alhamdulillah saya sekarang punya aset juga ngajarin ilmu Al-Quran itu. Karena apa? Karena sumber ilmu semuanya dari Al-Quran. Fikih, terus buku-buku kitab para ulama itu Al-Quran dulu. Maka ajarin Al-Quran dulu itu lebih penting. Ya.